Oke Subreker, kita bakalan lanjut Aku Bukan Dewa Part 17. Buat teman-teman yang udah subrek, terima kasih. Dan untuk yang baru nonton dan nemuin video ini pasti bingung, tapi tenang aja, Mimin udah siapin semuanya di playlist. Dan jangan lupa subrek serta tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Suka nggak suka, jangan lupa like-nya. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke Aku Bukan Dewa Part 17. Sebelumnya kalau ada gangguan suara bocor ya, suara burung, suara motor, mobil, ya itu maklumin ya. Ini Mimin ngadabingnya ini siang hari, oke? Part sebelumnya, Buton menjawab pertanyaan Linji tentang bunganya. Iya, bunganya cantik. Setelah mendapat jawaban, Linji pun membalas, "Terima kasih atas pujianmu. Aku yakin bunganya pasti akan senang juga." Di dalam hati, Linji bergumam, "Sepertinya pelanggan ini benar-benar suka bunga." Kerja kerasku terbayangkan. Setiap makhluk memiliki jiwa. Menghargai tanaman merupakan jenis romansa itu sendiri. Kunci untuk mendapatkan keuntungan yaitu mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dan Nona Doris, kalau dia bisa lihat bagaimana aku merawat tanaman ini, dia pasti akan merasa sangat dihargai. Saat itu terjadi, apa aku akan mendapatkan pelanggan tetap lagi? Di samping itu, aku membesarkan tanaman ini dengan perawatan dan penyiraman harian. Aku merawatnya dengan baik. Melihat Linji yang begitu senang dan merawat bunga dengan baik, Buton bingung. Dia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Bukan hanya pemilik toko buku ini suka mempermainkan orang, tapi dia juga dekat dengan bunga itu. Ini sepertinya dia melihat seorang monster seperti anaknya sendiri. Bahkan penyihir hitam yang pelanggar tabu seperti Murphy hanya menyembah Dream Beast yang dia bangkitkan sebagai ciptaannya. Bahkan mereka tidak akan memperlakukan sesuatu yang keji seperti ini dengan baik. Siapa sebenarnya pemilik toko buku ini? Apa mungkin dia bukan manusia? Bagaimana jika dia serupa dengan mawar itu dan hanya memakai topeng manusia? Kalau begitu, itu masuk akal. Alasan kenapa aku sama sekali tidak merasakan aliran iternya. Kenapa kepribadiannya sangat berbeda? Kenapa dia sangat luar biasa kuat? Itu karena makhluk di depanku ini adalah ekstensi yang lebih tinggi. Aku bisa lihat kau sudah berusaha keras untuk bunga itu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi. Truth Society pastinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Truth Society itu sama aja masyarakat kebenaran ya. Itu bahasa Inggrisnya. Mereka memanduku ke sini dengan sengaja tanpa mengatakan apapun. Aku ini hanyalah umpan dari jaringan masyarakat kebenaran sialan. Bagaimana bisa seorang seperti Wilde menggunakan tempat ini sebagai persembunyian? Yaduh guys. Jadi guys, Mang Buton ini udah ngerasa kalau Linji ini bukan manusia, tapi cuman nyamar aja. Karena kalau manusia, yang paling menyimpang menurut dia itu adalah ya Murphy. Itu udah bukan nyimpang lagi sih. Kalau Linji ini, dia ngerasa udah dijebak sama masyarakat kebenaran yang Mang Murton cuman dijadiin umpan. Jadi daripada kenapa-napa, mending dia caw aja lah dari toko. Nah, dia ini mau buru-buru pergi lah, caw bela. Di saat mau izin pergi, Linji tiba-tiba bertanya, "Pelanggan, kau terlihat sakit. Aku bisa lihat kau agak pucat. Apa kau mau istirahat sebentar? Aku sudah menyiapkan kursi untuk pelanggan sepertimu. Itu bagus untuk bersantai dan mengobrol. Kenapa kau tidak duduk saja?" Terlihat bangku yang disoroti cahaya dari jendela. Mendengar permintaan Linji yang menyuruh Buton duduk dan untuk mengobrol, Buton heran. Dia bergumam, "Duduk? Shit. Apa aku ketahuan ingin mencoba melarikan diri?" Dan dia marah karena aku memberikan pujian yang tidak tulus. Kenapa dia menghentikanku
saat aku berpikir untuk pergi. Namun dengan tenang agar Linji tidak curiga, Burton menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Begitu ya, jangan memaksakan diri, ucap Linji. Linji mulai mengamati Burton, dan dengan sok maha taunya dia bergumam, pelanggan ini benar-benar keras kepala. Walau dia lelah, dia tidak mau menunjukkan sisi lemahnya kepada orang lain. Dilihat dari penampilannya, pelanggan baru ini tipikal pekerja kantoran dan kisaran umur 35 tahun. Orang seperti dia memiliki bos dan istri. Mereka mendekati krisis parubaya dan berpegang teguh pada masa muda mereka. Ini adalah waktu stres yang berlebihan. Tidak perlu dikatakan tentang tampilan tanpa tujuan dan perasaan bingungnya. Dia pastinya cocok untuk ditipu. Maksudnya untuk diarahkan. Untuk menangani pelanggan semacam ini, aku perlu menurunkan kewaspadaannya dengan beberapa kata dulu. Nggak ada akhlak guys ini Linji. Dikira Burton lagi galau lelah, ya kan, karena tertekan di pekerjaannya. Padahal ya karena Linji ini, dia panik karena Linji ini maha tahu. Linji mencoba merayu Burton untuk duduk di kursi agar Burton menjadi pelanggannya di toko buku. Jangan khawatir, duduk saja. Tidak ada orang lain di sini. Tidak ada yang kau tahu apa yang maksudnya tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi. Santailah, lihat saja aku sebagai teman lamamu. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kenapa tidak membicarakannya saja denganku? Aku hebat dalam membuka hati seseorang. Membuka hati? Apa dia mengartikan secara harifah? Ini ancaman. Tidak, apa ini intimidasi yang jelas? Kalau aku tidak duduk dan menjelaskannya sendiri, sesuatu yang buruk dan menakutkan pasti akan terjadi di sini. Burton bingung dengan ucapan Linji membuka hati. Dia berpikir Linji ingin menginterogasinya. Apa yang dia katakan lumayan jelas. Tapi apa aku bisa memberitahu segalanya? Kalau aku mengatakan hal yang sebenarnya, nampak Burton berimajinasi. Dia membayangkan jika dia berkata jujur dengan Linji. Apalagi yang bisa menggangguku? Tentu saja itu karena aku ingin menyergap Wilde di toko buku ini. Tapi sebaliknya aku ditipu olehmu. Membayangkan akhir dari hidupnya yang tragis jika dia berkata jujur, Burton pun mengurungkan niatnya. Aku akan berhati-hati seperti itu. Bagaimana bisa aku memberitahu hal yang seperti itu? Kalau aku melakukannya, apa yang akan terjadi? Apa aku akan membuka hati? Lamunan Burton pun terpecahkan. Dengan tiba-tiba Linji berkata, ini salahku, aku lupa kau masih berdiri sedangkan aku sibuk ngobrol. Tidak perlu terlalu sopan pelangganku, duduklah, ucap Linji. Sialan, kurasa aku akan dipermalukan. Merasa tidak ada cara lain, akhirnya dengan gugup Burton duduk di kursi. Panas Linji. Drama pun dimulai. Burton yang sekarang sudah duduk di kursi, dia bingung untuk berkata-kata. Namun Linji dengan santai dan rileks, dia pun membuka obrolan. Tidak apa-apa, kalau kau tidak ingin mengatakan apapun, ini tentang memaksakan dirimu kan? Tanyanya Linji. Anjay guys, pede banget dia ngomong. Teman-teman udah pada mulai paham kan ini arahnya kemana obrolannya. Ya, Linji ini nebaknya Burton udah capek kerja di kantoran. Dia dibudakin terus. Kalau Burton, dia panik dengar ucapan Linji itu karena memang benar. Burton berusaha keras buat diangkat jadi level tingkat destruktif. Nah, jadi sama-sama tujuannya itu iya gitu. Tapi salah ngerti. Salah intinya. Bingung lah anjay. Burton karena ngerasa Linji udah tahu semua tentangnya, dia putus asa
dan sia-sia yang nyembunyiin apa yang ada. Jadi Buton ini udah mau curhat guys, udah mau all in deh cerita apa adanya. Nah ternyata di sini terungkap asal usul Hunter itu dari darah monster mimpi, yaitu Dream Beast. Tujuan dari Hunter sama seperti menara instrumen rahasia dan jaringan masyarakat kebenaran. Cuman mereka lebih ke eksperimen gitu. Jadi Hunter itu hasil dari manusia yang disuntikan darah para Dream Beast ke manusia yang mau jadi pahlawan. Nah, jadi gabungan dari darah Dream Beast dan manusia yang mau jadi pahlawan itulah udah disebut Hunter gitu ya. Sekarang kita dengerin curhatan Burton ya guys ya. Kita lihat ke arah mana Linji nangkepnya. Pasti seru nih. Lanjut aja ya kan. Aku sudah menyerah. Mereka menggunakan kami seperti alat sekali pakai. Aku sudah melihatnya. Mereka bilang sistemnya adil, tapi mereka hanya angkuh dan meremehkan kami. Jelas sekali kalau kami adalah sumber dari pencapaian mereka. Ini sangat tidak adil. Drama anjay. Aku mengerti, jadi begitu, ucap Linji. Jadi ini tentang dieksploitasi oleh bosnya. Jadi dia ingin dipromosikan dan dinaikkan gajinya, tapi bosnya terus-menerus menyiksa. Saat itulah dia sadar kalau dia adalah budak perusahaan dan menjadi muak. Dia berkeliaran tanpa tujuan sebelum berakhir di toko bukuku. Tuh kan benar, Linji ngerasa si Buton ini jadi korban eksploitasi tenaga kerja. Dikiranya si Buton ini domba yang kehilangan arah. Sambil menuangkan teh hangat, Linji berkata, "Aku mengerti masalahmu. Pelangganku, aku ingin tahu, apa kau sudah berpikir tentang menemukan cara lain?" tanya Linji. Mendengar pertanyaan itu, Buton bingung. Namun Linji melanjutkan pembicaraannya. "Sekarang karena kau tahu kau bukan apa-apa melainkan hanya sebuah alat di mata mereka, apa kau benar-benar ingin membiarkan mereka menggunakanmu kapanpun mereka ingin? Setelah mengetahuinya, apa itu benar-benar layak? Mereka mungkin tidak memberimu sesuatu yang bagus sebagai balasan. Mereka bahkan banyak menuntut darimu tanpa memberimu rasa hormat yang pantas kau dapatkan. Kau itu orang yang pintar. Kupikir kau tahu apa yang kubicarakan." Anjir, ini gak ada alak Linji nih. Udah tukang tipu, tukang gombal, penghasut pula. Anjay pokoknya. Burton pun terhasut. Hingga ia berpikir dalam hatinya, itu benar. Apa semua ini benar-benar layak? Nah, jadi si Mang Burton ini teringat sejarah Hunter. Di sini Mimin rangkum biar kalian pada paham. Banyak berbagai jenis monster dari segala distrik. Para alkimia pun bereksperimen. Dari situlah Hunter dapat kekuatan. Tapi sampai sekarang kekuatannya nggak stabil. Itu bisa buat kewarasan hilang perlahan. Kalau udah hilang dan nggak bisa ngendaliin, ya jadi monster. Monster apa? Dream Beast. Monster mimpi lagi. Nah kalau udah begitu, ujungnya ya harus dimusnahin juga. Yang eksperimen jaringan masyarakat kebenaran dan menara instrumen rahasia. Nah, mereka yang ngebuat Hunter, mereka juga yang ngehancurin Hunter. Dihancurin Hunter itu kalau udah hilang kendali. Contohnya aja sih Mang Buton nih. Dia udah 30 tahun jadi Hunter, bukan sekali dua kali kesadarannya hampir hilang. Walaupun udah dikasih obat dari jaringan masyarakat kebenaran. Burton berpikir lama-lama itu bakal jadi bumerang. Karena dia selalu memakai dosis yang selalu meningkat. Jadi ibaratkan sekali minum itu 3, 5. Nah ini nambah. Setiap dia kumat harus menambah dosisnya. Tujuan Mang Burton nerima misi karunia Wilde, dalam kurung misi untuk menghabisi Wilde ya. Itu tujuannya untuk ngebuktiin ke
jaringan masyarakat kebenaran bahwa dia udah pantas naik ke tingkat destruktif, dan dengan tingkatan itu dia bisa melakukan penelitian buat ngendaliin efek dari darah Dream Beast atau darah monster mimpi. Jadi gitu sejarahnya guys. Nah kita kembali lagi ke percakapan Linji sama Mang Bur. Mang Bur ngejawab pertanyaan Linji yang disuruh ninggalin kerjaannya. Dia bingung mau pergi kemana lagi. Mereka udah memonopoli semuanya dan dia nggak ada tempat lagi. Jalan satu-satunya cuman bertahan. Mendengar jawaban Mang Bur, Linji mengartikannya bahwa Mang Bur sudah tidak ada tempat lagi. Linji berpikir di tempat lagi itu tempat buat kerja lagi. Nah gitu. Karena itu Linji memberikan semangat agar si Mang Bur dapat melakukan terobosan dalam masalahnya. Dan dia menanyakan keyakinan Mang Bur yang tetap ingin bertahan dengan tidak memikirkan masa depannya. Jadi udah Linji itu nyuruh udahlah pergilah dari kantor yang busuk, yang korup itu gitu, cari pekerjaan lain lah. Maksud kan. Mendengar motivasi dari Linji, Mang Bur pun mengerti bahwa dia harus percaya diri dengan kekuatannya untuk masa depan dan berani menentang jaringan masyarakat kebenaran yang selalu mengekangnya. Mang Bur merasa lebih semangat dan dia ingin membuktikan bahwa dia bisa bertahan walaupun tanpa jaringan masyarakat kebenaran. Ya terlihat Mang Bur lebih semangat dari sebelumnya karena dia mendapat pencerahan dari si Dewa Linji. Linji yang nampak berhasil menyemangati Mang Bur merasa kalau sarannya sangat diterima dan dia mengira Mang Bur akan resign dari kantornya yang lama dan membuka bisnis baru. Agar terlihat meyakinkan, Linji pun berkata, ini terkadang hanya kompromi sederhana tidak bisa memberimu kedamaian yang kau inginkan. Itu membuat mereka berpikir kalau kau lemah dan mengeksploitasimu lebih jauh. Menurut mereka, kekuatanmu sendiri mungkin tidak cukup, tapi kau tidak sendiri. Kau masih memiliki rekan-rekan untuk bekerja sama denganmu. Tentu semuanya terserah denganmu. Pertimbangkanlah baik-baik agar tidak menyesal di masa depan. Kalau kau mau, aku akan merekomendasikanmu kepada seseorang pelangganku bernama Neng Jisoo. Dia pasti bisa membantumu. Akan kukenalkan di lain waktu saat bertemu. Mang Bur terkejut. Tentu saja Mang Bur mengenal si Jisoo karena mereka sesama para hunter. Di saat Mang Bur ingin berbicara, Linji yang maha tahu menyela dengan ucapan itu benar. Dia nona muda dari keluarga kaya. Linji berpikir jika Neng Jisoo bisa membantu Mang Bur karena Linji tahu Neng Jisoo berasal dari keluarga kaya raya. Ayah Neng Jisoo adalah pengembang dari perusahaan Law Research dan memonopoli semua penambangan di distrik kota bawah. Dia memiliki pengaruh yang tidak terbayangkan di Nokin. Linji yang belum lama ini telah menyelidikinya. Nah sekarang Linji ini jadi detektif lah ya. Yuk kita masuk di episode Detektif Linji. Dalam penyelidikan Detektif Linji, diketahui perusahaan itu sudah berjalan sangat lama dan bertanggung jawab atas tentara di distrik kota bawah. Jadi di part yang lalu Mimin udah cerita ya, Nokin itu dibagi beberapa bagian. Tapi ini ada tambahan lagi yang udah diselidiki oleh Detektif Linji. Distrik pusat, bawah, dan distrik kota atas. Nah kalau kota atas itu buatannya manusia. Nah bangunannya itu dari baja. Distrik kota atas yang ngambil sumber daya dari distrik kota bawah atau yang disebut zona transisi. Distrik kota bawah itu zona transisi ya, ingat. Yang bisa akses distrik kota bawah itu cuma jaringan masyarakat kebenaran. Distrik kota bawah dihuni oleh pasien yang terinfeksi penyakit aneh untuk karantina. Jadinya benar-benar terpisah dikarenakan alasan tertentu.
Jadi itu sebabnya banyak organisasi yang dibuat khusus untuk mengumpulkan sumber daya di distrik atas. Salah satunya perusahaan Laureate itu. Dan anaknya yang bernama Neng Jisoo yang udah jadi pelanggannya Linji. Nah itu tuh Linji ngerasa karena udah deket sama Neng Jisoo, dia meminta bantuan biar Mangbur ini bisa kerja di perusahaannya LR itu yang dikelola ayahnya Neng Jisoo. Jadi itu hasil dari penelitiannya detektif Linji. Linji melanjutkan percakapannya dengan Mangbur. Aku sudah membantunya menyelesaikan masalah dengan beberapa arahanku. Ini sudah waktunya dia mengembalikan buku. Dia akan kesini beberapa hari lagi. Mangbur berpikir semuanya masuk akal. Alasan kultus Scarlet sama Hunter White Wolf bekerja sama karena Heli kalah dengan kelompok Spider yang diketuai oleh Neng Jisoo. Alasan Heli kalah karena Neng Jisoo yang bertambah kuat. Dan itu ternyata dibantu oleh Linji, pemilik toko buku ini. Mangbur menyangka Linji ini mau micu konflik antara Hunter dan jaringan masyarakat kebenaran. Biar jaringan masyarakat kebenaran bisa dia kendalikan dengan cara mengatur para hunter untuk memusuhi mereka. Mangbur sangat takut dengan langkah Linji. Menurutnya langkah itu seperti iblis yang sedang bermain-main. Namun keberuntungan jika yang menjadi pionnya adalah para hunter. Itu akan sangat menguntungkan melihat kekuatan Linji yang sangat hebat. Mangbur yang merasa tidak ada tujuan lagi dan sudah gagal untuk menyelesaikan misi dari jaringan kebenaran, tentu jelas tidak akan mendapatkan keinginannya, yaitu tingkat destruktif dan pula menjadi peneliti untuk obat dari efek darah itu, darah iblisnya. Dan dia malah tertarik untuk ajakan Linji agar bisa mengangkat martabat para hunter. Jadi dia ini berpegang teguh dengan hunter lah gitu. Tiba-tiba Mangbur bertanya, tadi kau berbicara tentang meminjam buku. Tuh kan guys, salah paham lagi. Keras banget ini salah pahamnya. Mikirnya ini Mangbur ini, waduh, disangka Mangbur ini meminjam buku itu dalam tanda kutip meminjam kekuatan yang berkedok buku. Jadi kekuatannya itu berkedok buku. Wah. Menurut Linji, inti dari semuanya, dia berbahasa basi pun berhasil, yaitu bisnis toko bukunya. Itulah tujuan Linji. Nampak senang misinya berhasil, Linji pun memberikan saran kepada Mangbur. Yang pertama kali membaca buku dari arahannya pasti akan sulit mengartikannya. Linji bangkit dan dia mencari buku yang cocok untuk Mangbur. Dan ternyata buku itu didapat dan berjudul Memulai Bisnis dari Awal. Oh iya babuy. Semoga buku ini bisa membuatmu mendapatkan inspirasi. Bacalah secara detail dan pahami artinya. Ya seperti biasa guys, yang dibaca Linji pasti berbeda dengan yang dibaca pasiennya. Ya, judulnya berbeda-beda. Dan nanti ini lama-lama pasti bakalan terungkap ini. Kita sabar aja ya kan, biar lebih seru. Mangbur terkejut karena buku yang direkomendasikan oleh Linji berjudul Void Sacrifice atau bisa dibilang pengorbanan kosong. Di saat Mangbur membuka cover dan ingin melihatnya, Mangbur pun berhalusinasi. Semua yang dilihat di sekitarnya hanyalah cahaya hitam putih dan tiba-tiba jantungnya pun hancur dan mengeluarkan monster sehingga dia tidak kuat dan menutup buku itu dengan shock dan masih membekas namun terkejut dengan kagum. Jadi inilah cara baru? Tanya Mangbur. Itu benar, kalau kau yakin kau akan melakukannya, menjadi opportunistik merupakan skill penting. Kalau seorang bisa melakukan bisnis tanpa biaya apapun, siapa yang tidak ingin? Itu adalah hadiah. Hadiah untuk orang yang sudah mencapai ujung jalan. Pahamilah itu.
karena akan menjadi lebih mudah jika kau mempelajarinya, jawab Lin Ji. Mangbur berpikir ucapan Lin Ji benar. Selama mengikuti petunjuk dan memberikan pengorbanan yang sesuai, dia akan menerima hadiah. Dan semuanya tergantung pada suasana hati para pemberi hadiah, yaitu makhluk indescribable. Buat informasi ya guys ya, indescribable itu maksudnya tak terlukiskan. Jadi makhluk tak terlukiskan. Dari segi kekuatan, dari segi wujud, dari segi ilmu, bentuk, segala macam tidak terlukiskan. Salah satunya itu toko buku Lin Ji. Toko buku Lin Ji masuk dalam golongan indescript. Nah, itu yang buat sendiri Joseph ya kan. Terima kasih atas pengarahanmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, ucap Mangbur. Lin Ji menambahkan, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Kau perlu menjadi kuat dalam hal mental dan yang lainnya juga. Kau harus tahu, jika menjadi oportunistik sendiri tidak akan menjamin kesuksesan. Kuharap saat aku bertemu denganmu lagi, kau sudah mencapai apa yang kau inginkan. Dengan rasa hormat, membusungkan dada, bukan membusungkan ya kayaknya. Apa sih? Lupa. Mangbur pun izin pamit dan berkata, aku akan mengingat dan tidak akan mengecewakanmu. Silahkan kembali lagi, ucap Lin Ji melambaikan tangan. Mangbur pun pergi meninggalkan toko buku. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini apa lanjut nih? Ya udahlah, oke lanjut. Cepret, kita lanjutin buat subrekerku. Lanjut. Scenes berganti, terlihat di kediaman Neng Jisoo. Neng Jisoo sudah selesai membaca buku dan dia kelelahan di kamarnya. Asyik, baca buku sampai keringetan guys. Jisoo merasa hampir sepenuhnya menguasai darah Dream Beast yang ada di tubuhnya dan akan mencapai tingkat destruktif. Semua itu berkat bantuan dari Lin Ji. Jisoo berpikir sumber kekuatan politik adalah kekuatan. Jadi, Neng Jisoo ingin membuat Hunter dengan status sama seperti jaringan masyarakat kebenaran dan instrumen rahasia. Namun dia tahu jika semua itu tidak bisa dia lakukan sendirian, dan dia memerlukan bantuan atau rekan untuk memulai ekspansinya. Buku yang ia punya bisa untuk dijadikan Injil dan dipelajari untuk para hunter bertambah kuat dan bisa mengendalikan darah Dream Beast. Dan Lin Ji bisa menjadi pemandu mereka. Yang nggak tahu ekspansi, Mimin jelasin dikit ya guys ya. Ekspansi itu aktivitas memperbesar atau memperluas ya bisnis dengan menciptakan pasar baru gitulah. Ya, tapi kalau ini dalam hal ini memperbesar para hunter dengan nilai hunter dan status hunternya itu diperbesar gitu. Gila sih ini ambisinya Jisoo ini si sama kayak Mangbur ini. Mangbur tadi itu yang si goblok codet itu. Jangan-jangan jodoh nih ya, cie Mangbur ceweknya Jisoo. Oke lanjut. Seketika pintu kamarnya diketuk oleh pelayan dan pelayan itu berkata, "Nona, makan malam sudah siap." "Baik," ucap Jisoo. Dan terlihat Jisoo pun pergi ke ruangan makan. Dan sesampainya di perjamuan makanan malam, ayahnya pun turut serta. Diketahui ayah Neng Jisoo bernama Ji Bonong. Nah, hampir kayak Ji Boneng. Kepala dari pengembangan Low Resort. Nah, yang dibicarakan oleh Lin Ji tadi. Neng Jisoo sudah mengira seseorang yang sangat sibuk seperti ayahnya pasti punya tujuan lain. Tidak mungkin hanya ingin makan malam saja, sehingga Jisoo sangat tegas menanyakannya hal yang ingin dibahas dengan ayahnya. Namun ayahnya kaget dikarenakan anaknya yang dahulu manja dan imut-imut sudah menjadi dewasa. Sambil memakan jamuan malam dengan lembut, ayahnya memberikan nasihat kepada Jisoo bahwa
asosiasi hunter adalah pion yang hanya dimanfaatkan. Ternyata Kaidan Max yang melindungi Jisoo adalah utusan dari ayahnya juga. Itu pun semuanya terbongkar. Dia merasa khawatir tentang Jisoo yang terjadi sesuatu karena Jisoo adalah penerus dari perusahaan ayahnya atau penerus dari perusahaan apa itu LR. Nggak bisa ngomong R memang agak-agak cedal ya kan, bukan agak lagi memang. Oke, langsung lanjut. Mendengar respon Neng Jisoo yang santai, ayahnya pun marah hingga menggebrak meja karena khawatir dan merasa diabaikan. Ternyata semuanya pun terungkap. Ayahnya yang datang berkunjung dan membahas masalah ini, semua ini sudah direncanakan oleh Neng Jisoo. Neng Jisoo tahu jika dia dimata-matai dan dia memanfaatkan dengan cara membuat buku harian. Dengan cara itu ayahnya pun terpancing dan ingin menasehati Neng Jisoo. Tapi semua itu hanyalah strategi Neng Jisoo agar ayahnya datang dan bisa mengobrol secara langsung bersama Neng Jisoo. Mendengar pernyataan dari Neng Jisoo secara langsung itu membuat ayahnya benar-benar berpikir bahwa Neng Jisoo sudah menjadi dewasa. Karena sudah bertemu, ayahnya langsung menanyakan dengan cara apa Jisoo bisa meyakinkan ayahnya bahwa Neng Jisoo benar-benar sudah layak menjadi hunter yang kuat. Seketika itu tubuh Neng Jisoo mengeluarkan energi dari pundaknya. Energi itu membentuk akar. Ngeri guys, udah kayak sundel bolong. Lihat pundaknya itu. Pundak apa itu si belakangnya itulah, badan belakangnya itu udah bolong, udah kayak sundel bolong. Aku bisa memberitahumu rencanaku kalau kau ingin tahu. Rencana itu sudah dipikirkan oleh tuanku. Aku hanyalah pionnya dan untuk tawar-menawarnya adalah ini. Jisoo yang berkata sambil menunjukkan buku. Ya dengan pedenya Jisoo itu ngasih alat tawar-menawar. Nanti apa nih tujuannya? Kita lanjut nggak ya? Lanjut nggak? Apa udah di sini aja? Oke lanjut guys. Oke, kita bakalan flashback histori keluarga Neng Jisoo. Yang sempat kita bahas itu versi dari detektif Linji. Pasti kalian tahu kalau versinya Linji ya konyol lah, ya melenceng. Ini kita buat versi orinya guys. Di Nokin, semua orang tahu nama Jibonong sebagai seorang dengan kekuasaan tertinggi di Law Resort. Jibonong memiliki hubungan tetap dengan banyak organisasi yang berbeda-beda dan tak terhitung dengan jumlahnya dan para petinggi setiap tahunnya. Contohnya seperti jaringan masyarakat kebenaran, menara instrumen rahasia, para hunter, penyihir, gereja, warga biasa, dan yang lainnya. Dia bertemu mereka sebelumnya dan tahu bagaimana cara mengurus dengan benar. Oke, lanjut. Dia juga jarang menghadapi situasi yang membuatnya merasa hilang kendali. Di bawah kepemimpinannya, Law Resorts tidak hanya memonopoli semua hak penambangan di distrik kota bawah, tapi juga memiliki koneksi dengan dunia mutan yang tersembunyi. Bisa dikatakan itu adalah bagian dari bisnisnya. Di antara para karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan pengembang LR, mereka semua adalah mutan. Seseorang yang pernah menggambarkan dia seperti ini. Saat dia menatapmu dengan mata kuning kromanya, itu dia akan menangkap pikiran batinmu. Nah, itu kita dibawa di saat Neng Jisoo masih belum jadi hunter ya guys. Nah, ini nih momen-momen mau disuntikin lah, suntikin darah kematian itu, darah mutan. Terlihat di situ terdapat Max yang masih ganteng dan dia masih jadi asisten dari bokapnya Jisoo. Tuhan, nona muda ada di dalam, ucap Max yang menunjuk ke ruangan. Ternyata di dalam ruangan
terdapat Jisoo dan Kei yang sedang berlatih. Kei yang mengambilkan Jisoo handuk, dia sambil berkata, "Anda melakukannya dengan baik, Nona. Anda harus beristirahat." Tiba-tiba Jibonong datang ke ruangan pelatihan dan dia berkata, "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Jisoo yang senang kacau motor. Sorry, ada motor bentar. Agak berisik. Oke, lanjut. Tiba-tiba Jibonang datang dan dia berkata, "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Jisoo senang karena dikunjungi ayahnya. Dia pun berkata, "Seperti biasanya, sesuai keinginanmu, aku selalu melatih tubuhku." Ternyata ini adalah momen di mana Jisoo diberi oleh ayahnya sendiri darah tercemar, atau bisa dibilang darah dari Dream Beast. Ayahnya memberikan Jisoo darah tercemar dengan kualitas yang bagus dan dengan efek yang tidak terlalu fatal. Itu bukan keinginan ayahnya semata. Semua itu juga keinginan Jisoo untuk menjadi hunters yang memakai darah tercemar agar menjadi lebih kuat dan bisa memimpin perusahaan ke depannya. Dan juga ayahnya Jisoo memberikan item tambahan, yaitu batu filosof. Batu itu sudah diberikan oleh penyihir putih. Batu itu diberikan oleh penyihir putih, sihir untuk pemulihan, yang disebut dengan air mata api. Tanpa basa-basi, batu itu langsung dijadikan Jisoo anting dan dipasang di telinganya. Itulah dari histori Neng Jisoo. Oke, lanjut. Kita kembali ke masa sekarang. Mendengar perkataan Neng Jisoo dengan percaya diri menawarkan buku, ayahnya terkejut karena melihat kepercayaan diri dari anaknya yang sudah dewasa dan melebihi ekspektasinya. Namun tawaran buku itu tidak menarik minat ayahnya dan belum cukup meyakinkannya. Jisoo meyakinkan kembali karena yang terpenting adalah isi di dalam buku itu. Oh ya, jadi intinya gini, dalam diskusi ayah dan anaknya itu, Neng Jisoo meminta tolong mendistribusikan buku buku itu untuk para hunter. Jadi izin distribusi itu bisa, tapi dibantu sama ayahnya biar lebih lancar gitu. Ayahnya nanya, "Apa keuntungan buat gua?" gitu loh. Dan keuntungan buat ayahnya itu ternyata yaitu perusahaannya bakal dianggap kuat dan semakin besar karena buku yang di tangan Jisoo itu isinya sangat hebat. Itu bisa segala macam penawar dari efek samping. Aduh, motor lagi, sorry. Jadi itu tuh berguna buat perusahaan ayahnya menjadi nambah kuat dalam segala hal. Ya, Jisoo ngerayu ayahnya lah buat ketemu Linji, buat ngobrolin niatnya gitu. Jadi ya antara ayah dan anak, tapi dalam arti bisnis juga. Begono ceritanya. Oke, kita lanjut. Scenes berganti ke markas penyihir hitam White Wolf. Mereka lagi debat karena banyak yang putus asa di anggota White Wolf. Walaupun udah gabung sama Murphy, tetap aja kalah ngelawan menara instrumen rahasia dan jaringan masyarakat kebenaran. Dalam perdebatan mereka, Helik tetap yakin bahwa tujuannya harus tetap terlaksana, yaitu penetasan telur cermin ajaib. Helik berencana merebut kotak batu perak langit dari tangan jaringan masyarakat kebenaran. Namun dia masih merasa putus asa karena walaupun ada batu perak, proses penetasan masih belum mempercepat. Di saat putus asa itu terdengar suara samar-samar dan berkata, "Masalahmu, aku bisa membantumu menyelesaikannya." Mendengar ucapan yang tiba-tiba, Heli kaget dan melihat dari kejauhan. Nampak aura dan wujudnya pun terlihat. Ternyata itu adalah Wilde. Cie Wilde udah mau unjuk gigi, nggak main sumput-sumputan lagi. Oke, udah dulu ya guys ya, Mimin lelah part 17 sampai di sini dulu.
Jangan lupa tinggalin jejak kalian di bawah. Dan suka nggak suka harus tetap like. Oke, kira-kira menurut Subbreaker gimana nih? Wilda jadi jahat lagi atau baik nih? Apa dia ada misi lain nih? Ayo kita coba tebak. Oke, jangan lupa subrek. Oke, terima kasih.